Assalamualaikum, selamat pagi Juragan. Kita hari ini kedatangan tamu pasien Vespa PTS. Rencananya dia akan berubah dari fork kanan menjadi fork kiri. Nanti kita bahas apa saja yang harus dirubah dan apa aja yang harus disetel. Pertama yang kita rubah ketika merubah dari fork kanan PTS menjadi fork kiri adalah merubah sistem pengereman. Karena pada dasarnya Vespa PTS standarnya itu adalah menggunakan sistem pengereman tromol. Nah, kita menggantikan fork kiri, otomatis kita merubah menjadi cakram. Yang pertama itu. Kedua adalah merubah panjangnya. Fork PTS bawaannya itu terlihat lebih pendek dibandingkan fork kiri untuk matic. Jadi otomatis kita harus memotong bagian sini. Ini harus kita potong disamakan dengan fork PTS bawaannya untuk panjangnya. Dan tidak lupa untuk drat di sini nih. Ini pun harus kita sesuaikan dengan dudukan di PTS-nya. Jadi biar tidak terlihat lebih jingkrang. Kedua, untuk penggunaan fork kiri kita harus menyetel bagian spakbor. Karena pada dasarnya ketika kita menggunakan fork kiri itu tidak bisa menggunakan spakbor PTS penuhnya. Jadi harus ada penyesuaian di bagian sini dan di bagian belakangnya, di bagian dudukan terutama. Ini pun harus kita rubah, harus kita setel ulang lagi. Agar apa? Agar biar terlihat lebih rapi. Jika tidak dia bentok sini. Karena pada dasarnya kan PTS itu dia ada di sebelah kanan, kita rubah ke sebelah kiri. Lalu dudukan konsir ini pun pemberhentian stang ini harus disesuaikan agar dia tidak melayat. Tuh, kayak juragan. Nah, untuk penggunaan velg bisa menggunakan velg bawaan dari Vespa Elek tersebut. Biasanya itu kebanyakan pada memakai velg untuk ET4 atau memakai velg bekas RX juga bisa. Jadi velg PTS bawaannya ring 10 itu sudah tidak bisa dipakai kembali, atau juragan bisa memakai velg ring 12, cuman di belakangnya biasanya rada mentok. Perbedaannya di dudukan velg ini, karena dia tidak menggunakan tromol, otomatis dudukannya itu berubah. Dia menyesuaikan dari dudukan si velg bawaan matic. Sedangkan untuk PTS bisa kita lihat dia seperti ini. Sistem pengereman karena ini sudah dirubah cakram, juragan bisa memakai master rem Jepangan. Bisa, nanti ini disesuaikan lagi di setangnya. Tidak lupa kita harus membuat jalur master rem dari bawah. Sebelah sini juga dicoak nih, karena kalau nggak dicoak dia mentok ke bodi. Bisa menggunakan spakbor hasil PTS dengan penyesuaian sesuai dengan selera masing-masing, atau dengan spakbor bawaan simetiknya. Itu tinggal pilihan dari juragannya aja mau seperti apa. Shock juga kita udah nggak bisa pakai shock bawaan Vespa kembali. Jadi shock ini bisa pakai punya Excel atau punya PX, karena kebetulan dudukan ininya sama, atasnya dikasih Batman atau penyangga shock depan. Tidak lupa karet dampernya disesuaikan lagi, karet damper shocknya, jadi lebih maksimal. Third.
atau ban. Ini kita masih menggunakan bawaan Vespa Matic-nya, cuman ada sedikit penyesuaian di sini nih agar dia tidak mentok dengan kalipernya, karena kebanyakan bagian sisi ini mentok terhadap kaliper sini, jadi kita harus sesuaikan lagi. As ayun ini pun harus diganti, karena untuk menyeimbangkan si poroknya sendiri terhadap nanti sistem pengereman. Dalam sebuah pemasangan porok kiri tidak lupa kalipernya juga disesuaikan. Untuk porok kiri bisa pakai punya Vespa Matic atau jepangan yang sesuai dengan bracketnya. Bracket di sini nih. Untuk shock kita biasa menggunakan untuk Vespa Matic atau pakai punya jepangan juga bisa, cuma tambahan bracket di sini. Lebih baiknya yang memang dikhususkan untuk Vespa. Tidak lupa bagian sini ini harus disesuaikan agar dia tidak mentok ke bodi dari sini. Jadi ada spare ketika belok. Penggunaan master rem sendiri bisa punya jepangan master remnya atau punya apa sajalah yang, tapi kita harus membuang bagian sini agar dia pas ke bodi. Ini kebetulan kita pakai merek RCB. Untuk jepangan bebas merek apa saja. In the city and I'm lurking 53rd. If the brother's on the